5, Jakarta. Sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, saya mempersembahkan video pembelajaran di kelas 6A SDN Global 05 dengan tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKI. Selamat menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, jadi yang terbaik. Tepuk tangan buat ngomong TK yang perempuan. Jilbabnya bersih kah? Wih, bersih. Bajunya bersih kah yang semuanya dipakai? Bersih. Lalu mejanya rapi? Rapi. Bawa buku? Iya, bawa buku. Aitan? Bawa. Terima kasih. Sekarang Ibu mau ngecek. Biasakan kalau hadir itu selalu hadir, Bu. Siap belajar. Marwah? Hadir Bu, siap belajar. Pintar. Rafa? Hadir Bu, siap belajar. Fauza? Hadir Bu, siap belajar. Wah, ternyata semuanya hadir. Hebat. Ya, berarti belajar dengan tetap semangat. Yuk kita memulai iklan hari ini dengan berdoa dahulu. Silakan Fauzan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan, terutama kegiatan pembelajaran hari ini dipimpin Yang Maha Kuasa dari awal, pertengahan hingga akhir. Yuk kita, siapa sini yang anak bangsa Indonesia? Wih, pintar. Yuk kita bangun. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oh, tetap semangat. Berdiri dengan tegak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang sekarang, rakyat hadir bangun berkota, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Gimana menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri? Semangat. Gak boleh tidak semangat, apalagi yang ini. Siapa yang mau mengikuti atau mau menjawab di literasi digital? Silakan Puswatu. Siapa lagi? Oh ya, Faria. Silakan Pak, Kira. Sampai saat. Silakan. Literasi digital adalah pertama, jangan ditutup. Iya. Apa yang kamu ketahui tentang visual? Yang kedua, apa yang dimaksud keberagaman ekonomi? Siapa yang pertama? Ya. Usahakan perkenalkan namamu. Nama saya Uswatun. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjawab pertanyaan dasar. Apa yang kamu ketahui tentang visual? Ya. Visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Iya, itu tentang visual. Silakan yang nomor 2. Hai, nama saya Faira Karyadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi?
Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih kembali karena kamu sudah memberikan informasi. Saya kasih reward for you. It is reward for you. Terima kasih. Nah, nanti kalian mau cari lagi bilang, aku tuh nggak dapat kalian nanti ya. Yuk kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tema apa? Tentang globalisasi. Bisa mikir ya, globalisasi. Subtemanya adalah globalisasi di sekitarku, berarti sekitar kalian ya. Pembelajaran 4 dan mata pelajarannya bahasa Indonesia dan PPKN. Masih bertanya, wah pasti tentang teks nih pasti, ya kan? Nanti kita lihat. Nah, tujuan pembelajarannya kita hari ini ada 4. 1, 2, nanti selebihnya 3 dan 4. Siapa yang mau baca? Oke, tadi Siva sama Fauzan. Oke, silakan dibaca. Siva, berdiri Siva. Siva nomor 1. Mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi globalisasi dunia tanpa batas yang dibaca dengan benar. Menemukan informasi penting. Itu kuncinya. Silakan nomor 2, Fauzan. Nomor 2, mampu menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual atau gambar dengan benar. Betul, menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Baik, berarti nanti informasinya bentuknya visual. Tadi visual apa? Ya, yang dilihat oleh mata. Ya, baik, yang selanjutnya tujuan nomor 3 dan 4. Avanza dengan Kalista. Silakan nomor 3. Oh ya, silakan. Mampu menemukan contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Ya, menemukan contoh keberagaman ekonomi. Lanjut, Avanza. Mampu menyajikan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Iya, menjadikan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Tujuan pembelajarannya ada 4. Hati-hati, berarti ada kegiatan nanti yang bisa bertanya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah tugas hari ini, penugasan dan proyek kelompok. Nah, oleh sebab itu kamu kan duduk bersama-sama dengan kelompoknya. Tapi nanti ya, untuk sementara dibaca dulu. Materi bahasa Indonesia. Silakan Alika, nomor 1. 1. Mengamati dan menemukan informasi penting dari teks eksplanasi globalisasi dunia tanpa batas. Nomor 2. Silakan Abbas. Nomor 2. Menunjukkan informasi dalam bentuk visual atau gambar. Ingat, ini adalah penugasan dan proyek kelompok ya. Kita lihat penugasan dan proyek kelompok pada mata pelajaran PPKN. Oke, silakan tadi nomor 1 ini. 1. Menemukan contoh keberagaman ekonomi dengan benar berdasarkan kemampuan seseorang, keterampilan yang dimiliki dan pendidikan yang dicapai di sekitar peserta didik dan di sekolah. Iya, ingat, ini menemukan keberagaman ekonomi berdasarkan kemampuan, keterampilan, pendidikan sekitar kalian dan di sekolah. Selanjutnya yang di belakang nomor 2, Marwah. 2. Menyajikan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi dengan benar secara lisan. Baik, kalau gitu pembelajaran hari ini memiliki tujuan dan memiliki penugasan dan proyek. Kenapa? Karena tugas kalian itu sebagai anak bangsa harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin. Kenapa sebanyak mungkin? Karena kalian adalah generasi muda yang harus mendapat ilmu lebih banyak. Jadi kegiatan hari ini bukan hanya nanti mengamati, tapi nanti kamu bertanya, lalu mengeksplor, setelah itu nanti ke depan mengkomunikasikan pekerjaan kamu dan terakhir menyimpulkan. Oleh sebab itu saya mau tanya, kelompok cutnya hadir? Siap belajar. Kelompok Imam Mandon? Hadir, siap belajar. Iya. Lalu kelompok fisiknya Manggarai? Hadir, siap belajar. Oke, kelompok LA Kartini? Hadir, Bu, siap belajar. Kelompok Fatimura? Hadir, Bu, siap belajar. Lalu kelompok Pangeran Diponegoro? Hadir, Bu, siap belajar. Karena sudah siap belajar dengan kelompoknya,
ruang dan waktu. Tapi kira-kira yang kamu bisa baca dari gambar ini apa ya? Teknologi bisa menembus ruang dan waktu. Gimana? Bila kamu ada di Indonesia, bisa calling istri temanmu di Amerika. Bila kamu di Indonesia, bisa ke. Nah, ini artinya menembus ruang waktu. Kapanpun kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini buktinya bahwa teknologi bisa menggunakan waktu dan ruang yang tidak terbatas. Ya, ini visual ya. Tapi kita akan baca. Globalisasi dunia tanpa batas. Ya, globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar sebagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Nah, ditanya apa arti globalisasi? Silakan. Dibaca nomor 1, tanggal 1. Silakan. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses dunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini makin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Seakan dunia tanpa batas. Makanya di sini dunia tanpa batas dikatakan globalisasi. Kita lanjutkan, silakan. Ya. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, China, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Ya, balikin lagi. Ini bahasa Indonesia tadi tujuannya adalah menemukan informasi penting. Setelah itu informasi penting divisualkan. Karena kalian sudah melihat tadi gambar tentang globalisasi menembus ruang dan waktu, kita itu cerita tadi tentang globalisasi tanpa batas. Ada temanmu bertanya sama ibu, tapi sebelum bertanya, ini temanmu menanyakan sesuatu. Apakah informasi penting dapat ditunjukkan dalam visual? Ini ada temanmu bertanya lewat ibu, ya. Setelah itu dia juga ada lagi yang bertanya lagi, Bu, bagaimana kita dapat menemukan informasi penting pada teks visual? Silakan, siapa yang mau beri informasi ini? Apakah informasi penting dapat ditunjukkan dalam visual? Apakah dapat ditunjukkan secara visual? Silakan, Kalisa. Ya. Kita lanjutkan kembali informasi dapat kita tunjukkan lagi melalui visual dengan cara melalui infografis. Iya, melalui infografis ya. Iya. Jangan sekarang namanya infografis. Ya. Jadi bukan hanya teks saja, tapi ternyata gambar pun atau visual pun kita bisa dapat informasi penting. Seperti yang tadi, yaitu dengan gambar teknologi tadi kita bisa lihat informasinya banyak ya, baca banyak ini saja ya. Nah, yang kedua, apakah kalian bisa menemukan informasi penting? Tapi gimana caranya? Gimana? Itu dengan cara membaca kembali teks eksplanasi dunia tanpa batas lalu Apakah masih ingat? Masih ingat kalian? Ini digunakan untuk mencari dan menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Pinter Anggun. Siapa? Menanyakan orang ya, pinter. Lalu kapan? Menanyakan sesuatu semakin pinter berarti masih ingat ternyata. Tepuk tangan buat diri sendiri. Nah, dengan pertanyaan inilah kamu bisa membongkar informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Sudah. Mana lagi nih? Masih ingatkah kalian? Ya, mana ya Bu? Nah, oh tidak, saya baik. Baik, dari kata tanya tadi, ini tadi saya bilang. Ya, ingat. Ada beberapa gambar yang bisa menjadi visual sebuah informasi. Kira-kira ini apa? Globalisasi yang dimana orang lain bisa
apa? Menurut ada apa? Apa? Informasi yang didapatkan dari suatu paragraf. Bisa. Informasi yang didapatkan dari sebuah paragraf atau gambar. Pada dasarnya informasi penting adalah inti permasalahan yang akan dibicarakan. Gitu. Terus bagaimana dengan planning dan semangat? Sen? Teks eksplorasi? Ya? Bisa menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Iya. Ini kira-kira globalisasi pengetahuan alam nggak? Ya, tapi kita fokuskan dulu. Ternyata teks ekspansi yang kita baca tadi adalah berhubungan dengan kegiatan sosial, lalu ekonomi, lalu budaya yang diungkapkan secara ilmiah. Iya, ingat, berarti bongkarnya pelan-pelan ya Ibu. Nah, setelah melihat teks, setelah mengamati teks, dan setelah melihat juga tadi visualnya, berarti sudah hafal, sudah paham bagaimana membongkar dan mencari informasi penting. Tuh. Nah, sekarang tadi kan sudah dilihat lagi ya, coba dilihat kembali. Suruh mengamati enggak? Ya, diamati enggak? Ya, diamati adalah setelah itu temukan informasi pentingnya kembali. Tadi kan baru diskusi sebentar. Nah, sudah dapat? Sudah. Paragraf 1 sudah dapat informasi pentingnya? Paragraf 2 sudah dapat intinya? Paragraf 3 sudah. Nah, pasti kamu bertanya, Bu, itu kertas kecil untuk apa ya? Potong-potong. Ini adalah potongan kertas yang berisi kalimat yang akan menjadi informasi penting dari setiap paragraf. Sudah temukan? Nah, coba yuk. Coba lihat di sini coba. Oh, ini udah benar langsung sini ya. Oke. Iya. Oke. Nah, coba. Ayo. Oh, udah di situ ya. Nah, satu. Coba di tengah aja Bu, biar sama-sama Bu. Yo, diskusi. Nih, mana duanya? Taruh, 2, 3. Ini mana? Coba taruh. Iya, coba sama. Kalau sudah disusun, nah, kalian diminta tempelkan potongan tersebut pada LCK-nya. Tempelkan. Nah, tempelkan. Harusnya jangan dilepas supaya tahu posisinya. Ya, oke, tempelkan. Kelompok Imam Bonjol. Kelompok Imam Bonjol betul semua dapat 3. Ya, selamat dapat 3. Ya, coba kita lihat di sini kelompok Sisi Mangaraja juga dapat. Wow, hebat. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
Melati. Awat. Dengan peningkatan teknologi kini kita dapat melihat tayangan televisi luar negeri untuk mengambil informasi penting. Usahakan suaranya keras ya. Lanjut. Awas tuh gambarnya. Jangan ditutup. Oke. Awas gambarnya. Ya, lanjut. Jangan apa gambarnya tenangin. Dengan kemajuan teknologi, ini kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan teman maupun keluarga melalui handphone. Ya, baik. Terima kasih dipasang kembali. Ibu tidak bisa ngasih banyak-banyak, berarti rewardnya 2 aja. Satu kelompok 2. Nah, satu kelompok 2. Nah, kenapa? 2 saja. Oke, sama-sama. Tepuk semangat baru. Ya kan? Iya. Tepuk semangat baru. Ha! Ha! Ya. Bagaimana keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu, yang ada di sekolah? Ya, ini adalah visual dari contoh keberagaman ekonomi. Berdasarkan kemampuan seseorang, ini visual seorang pedagang. Ya, ini visual seorang pengisi pengisi bensin. Kenapa dibilang kemampuan seseorang? Karena mereka mampu. Ya, lalu ini keterampilan yang dimiliki. Kenapa mau dibilang keterampilan? Ada seseorang bisa bongkar mobil, tapi tidak bisa mengembalikan. Betul kan? Ada bisa orang memakai atau menyupir, tapi ketika ada belok patahan, takut sendiri. Hanya orang yang punya keterampilan lah yang dikatakan dia bisa melakukannya, yaitu mekanik dan bapak supir, ya kan? Kamu bisa nyupir? Bisa. Tapi kalau ada masalah, berhenti. Hanya mereka yang punya keterampilan. Lalu yang ketiga, berdasarkan pendidikan yang dicapai. Harus sekolah dulu. Kalau nggak sekolah, masalahnya luar biasa. Contoh dokter, apa nih? Guru, koki atau chef, polisi dan pilot. Mereka harus lewat pendidikan. Ya, nih. Benarkah sekolah ada ini? Betul ya? Betul. Sekarang kita coba spesifikasi dulu. Pendidik yang mana? Pendidik saya, guru. Yang mana? Harus sekolah dulu kan? Nah, kalau tata usaha juga harus sekolah dulu. Megang komputer tiba-tiba nggak bisa. Nah, kalau penjaga sekolah, keterampilan, kemauan atau ada pendidikan? Kemauan. Ya. Lalu siapa? Kemauan atau keterampilan? Keterampilan. Kalau kemauan nangkap tikus, bisa. Tapi kalau nangkap hansip sama hansip tangkap nggak boleh, Bu. Maling. Harus punya keterampilan bagaimana menangkap si pengambil barang milik orang lain. Lalu pedagang kantin, kemauan. Ya, seperti Bapak guru kita ya, lagi ada kemauan mengumpulkan uang untuk kehidupannya. Nah, ini keberagaman ekonomi secara visual dan secara data. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan Bapak dagang, jualan nasi. Apa kegiatan ekonomi yang Bapak lakukan? Kegiatan ekonomi yang Bapak lakukan ya menjual nasi kepada masyarakat sekitaran di daerahnya. Apa manfaat bagi masyarakat? Manfaat dari masyarakat berarti untuk orang-orang yang tidak bisa masak bisa beli di warung Bapak, beli nasi, bisa makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini cerita dari Pak Yurus tentang ekonomi ayahnya yang berjualan nasi di warung. Bagaimana kita dapat menyikapi? Nah, silakan. Dari tadi ada Siva yang ibunya bekerja untuk bisnis memperbaiki alat elektronik. Pak Yurus tadi apa? Bapaknya buka warung nasi. Lalu siapa lagi tadi? Nah, Pak orang tuanya berdagang. Nah, bagaimana ya kita bisa dapat menyikapinya? Yo, ada bisa? Ada? Nggak ada? Bagaimana? Bagaimana kita dapat menyikapi dan Berdiri saya biar kelihatan. Bagaimana? caranya dengan cara tidak boleh merendahkan sesuatu kegiatan ekonomi yang beragam. Pinter, tepuk tangan lagi. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Sana mah pedagang, sana tukang nasi, level
levelnya rendah. Boleh. Kenapa? Karena keberagaman itulah kita harus saling menyikapinya. Kuncinya satu, bahwa manusia dilahirkan oleh Tuhan ada perbedaan. Dua, inilah yang harus kamu pikirkan. Pak Irul, yang ini jangan lupa berdua ini data. Yang kedua adalah kita sebagai manusia jangan sombong dan juga jangan apa ya di sini? Oh, jangan iri hati ya. Biasanya mama yang suka iri hati, tapi kita tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Tapi sebelum ini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut nih? Karena di slide selanjutnya kalian diminta memikirkan sikap yang dikembangkan. Tadi benar, Fauzan, tadi benar. Buat siapa tadi? Anggun, benar. Nih ya, coba lihat LKPD-nya. Di LKPD-nya ini ada kegiatan. Coba dilihat. Satu, yuk baca sama-sama. PPKN cantik. Nah, di belakang itu ada petunjuk ketentuannya. Sekarang, baik. Siap. Temukan contoh keberagaman. Bukan jabarannya, tapi pekerjaannya yang tadi. Coba diisi lagi. Ya, jangan tulis merawat pasien. Nah, salah. Kurang. Oh iya, ini sudah pintar. Wah, ini butuh pendidikan ya? Oke, satu kelompok ini sudah. Coba ibu mau berkeliling. Oh iya, pintar. Ayo, kelompok ini dibetulkan kembali. Jangan dijabar panjang-panjang. Orangnya. Ya, bukan yang lain. Karena sudah mengerjakan, yang tadi bermasalah dibetulkan kembali. Mungkin kurang connect. Ya, itu bensinnya mati kosong. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan dari kelompok ini satu orang aja. Ya, satu orang aja menyampaikan. Silakan, kami dari. Kenapa kami dari kelompok Patimura, nama saya Kalista di Pancasila Eko, saya ingin menyampaikan ekonomi yang ada di sekitar. Kemampuan seseorang adalah pedagang, satpam, dan tukang isi bensin. Ya, terus? Keterampilan yang dimiliki pelukis, koki, dan tukang bengkel. Ya, tukang bengkel ya, keterampilannya. Oke, lanjut. Pendidikan yang dicapai, guru, ustadz, dan polisi. Iya, coba ibu lihat. Nah, di sini, sebentar, tukang isi bensin, koki, ya. Jawabannya benar atau salah? Betul, betul atau salah? Betul, karena apa? Ini yang dipantau oleh kelompok Patimura. Terima kasih. Tapi yang bersih ya cantik. Oke. Karena diambil pilihannya. Ya. Tadi kalian sudah mendengarkan ya informasi dari kelompok Patimura dan RA Kartini. Lalu Cut Nyadin bahwasannya di sini sudah banyak tabel keberagaman ekonomi berdasarkan kemampuan, berdasarkan keterampilan, berdasarkan pendidikan. Semuanya ada di sekitar kita. Ya, sudah disampaikan dan terima kasih buat yang sudah ke depan karena sudah dapat reward for you ya. Boleh milih. Kita lanjutkan. Nah, saatnya berdiskusi kepada temannya, kira-kira bagaimana sih kita menyikapi perbedaan tadi yang sudah ditunjukkan sama temanmu. Ada tukang sampah, ada tukang yang mau bensin, ya kan? Ya lo ada kurir dan segala macam. Setelah itu saya butuh 10 orang ke depan untuk memberikan sikapnya terhadap perbedaan keberagaman ekonomi kita. Silakan, saya beri waktu untuk berdiskusi sama teman kanan kirinya apa yang harus kamu sikapi. Jenderal Sudirman ya? Maaf, Jenderal Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat petugas pengganti hotel sedang membersihkan kamar hotel. Sikap yang harus kita jalankan yaitu sikap mempedulikan petugas hotel. Contoh, tidak memberantakan kamar hotel. Iya, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyikapi pekerjaan asisten rumah tangga. Kita harus menghargai asisten rumah tangga saat bekerja dan kita harus membayarnya sesuai dengan pekerjaannya. Dan kita juga tidak boleh menyiksa saat dia bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dulu. Oh, ini saling berkaitan ya? Oh, jadi istilahnya asisten rumah tangga
harus dibayar sesuai. Ada nggak sesuai? Ada yang mana nggak digaji ya? Oke, pintar, berarti dua-duanya dapat nilainya sesuai dengan kelompok ya. Oke, terima kasih. Langsung diskor. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, karena kalian adalah anak-anak bangsa yang harus bisa menyikapi itu semua. Ya, ini kesimpulan itu. Nah, kesimpulannya, waktu kamu melakukan kegiatan menemukan dan menunjukkan informasi penting melalui visual, ibu melihat bahwasannya ketika kamu menemukan sebuah informasi lewat teks, ya, ada yang Kak Hira bilang dibaca dahulu, betul kan? Dibaca dahulu, setelah itu baru ditemukan. Tapi jangan lupa, Kevin, berikan kata tanya dari setiap paragraf. Itu, ya. Setelah itu kamu temukanlah semua itu dengan kalimat tanya dan Kak Hira bilang baca. Kalau sudah dapat, nah ini dialah bentuknya, bahwa visual ini bisa menceritakan apa yang sudah diceritakan lewat teks, betul kan? Nah ini hasil kamu. Jadi kegiatan ibu sampai tadi bahwasanya menemukan informasi penting itu harus baca dan menggunakan kalimat tanya dan bisa divisualkan dengan cara konsekuensinya adalah pemahaman masing-masing. Lalu yang tadi baru kamu lakukan, ya ibu termasuknya bangga. Kenapa? Kamu bisa mengisi tabel tadi biarpun butuh perjuangan. Kenapa? Ada penerapan yang beda, ada pemahaman yang beda. Tetapi dengan pemahaman itu kita bisa mengetahui bahwasannya keberagaman itu tadi ada 3 faktor yang harus ditekankan dan harus dipertimbangkan nantinya. Ya, oleh sebab itu anak bangsa hati-hati dalam belajar, karena dengan belajar kamu bisa mendapatkan informasi, bisa juga mengetahui keberagaman ekonomi, dan itu bisa diterapkan dengan sikap kita menghargai. Nah, oke, itu kesimpulan ibu. Wow, karena itu bangun. Kalian harus bersemangat. Semangat apa, Bu? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Nah, karena sudah semangat berarti kesimpulannya apa? Wow. Ini kecepatan. Pertanyaan pertama. Nah, ibu hanya kasih 3 pertanyaan dan kalau ibu tunjuk langsung jawab. Bu, kalau nggak bisa jawab, ya ibu tunjuk yang lain. Maksudnya adalah kecepatan soal pertama. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi artinya dunia tanpa batas, yang seakan-akan dunia ini tidak ada batasannya. Ya, oke, terima kasih. Next. Yang kedua, bagaimana pengaruh globalisasi bagi dirimu sendiri? Pengaruhnya apa? Lebih mudah berkomunikasi kepada orang lain. Ya, oke, apa? Lebih mudah untuk mengirim pesan kepada teman yang jauh. Baik, ada lagi mungkin? Bagi dirimu? Selain itu, apa Kaisa? Dengan penambahan ekonomi, kita bisa melihat makanan yang berbeda dengan negara kita terjual di negara lain. Ya, yang bisa seperti itu. Ya, itu bagi dirimu sendiri. Oke, yang tadi jawab, saya kita tidak. Oke, dapat 2. Dapat jawab pertanyaan dulu ya. Apalagi tadi, virus dapat. Jadi jangan dijual. Kalau enggak bagi sama temannya yang belum dapat. Ya. Ada temanmu yang belum dapat? Dia belum dapat sendiri. Oh ya, bagus nih. Iya, yang terakhir. Mengapa ekonomi setiap orang berbeda? Ulanglah, yuk gantian. Kenapa? Mengapa berbeda? Karena setiap keterampilan orang berbeda. Ayo, karena setiap keterampilan orang berbeda. Jadi, jangan bengong aja bos di belakang. Kalau ada yang belum dapat, kasih aja. Kasih temanmu yang belum dapat. Ini siapa yang belum dapat? Udah semua? Kamu udah semua? Ya udah. Hah, kasih siapa? Aku kasih orang. Sini. Ya kamu pegang aja nanti. Kasih orang lain. Baik. Nah, jadi kita ulas kembali ya. Ini refleksi artinya sampai jauh. Globalisasi adalah dunia itu tanpa batas, di mana kita bisa melakukan interaksi, ya kan? Menggunakan media sosial, media apa? Sosial, media komunikasi, apa lagi? Yo, transportasi dan lain-lainnya itu tanpa batas. Lalu
Bagi diri kamu bisa positif, bisa negatif kan? Nah, yang terakhir adalah kenapa bisa berbeda ya tadi 3 tadi. Oke, berarti yang temanmu tadi udah pintar refleksinya. Kita lanjut. Ya, bagi ibu di pembelajaran selama ini adalah kamu sudah memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, yuk kita dengarkan apa sih kata temanmu. Tadi ibu udah bilang bahwa pembelajaran yang kamu lakukan sudah lebih baik, interaksinya sudah lebih baik. Biarpun memang tadi saya lihat ada yang masih malu. Nah, tapi nanti jangan sampai dilakukan selanjutnya, usahakan lebih baik ya. Yuk kita dengarkan siapa ya yang mau memberikan pendapat. Oke, Abbas mengungkapkan apa yang kamu rasakan selama belajar, contohnya kayak gini ya. Bukan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tentang cara membuat visual yang globalisasi tanpa batas. Dan kita telah belajar tentang cara menyikapi keberagaman antar ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kegiatan ini seru nggak, Abbas? Sangat seru, menyenangkan dan menambah ilmu, betul kan? Dengan seperti itu kamu anak bangsa harus lebih baik. Terus gimana nih penilaiannya, Bu? Mau dapat berapa? Coba kamu mau dapat berapa? 100? Oke, pasti mintanya 100 semua ya? 1, biasanya kegiatan itu harus lebih aktif. 2, kreatif. 3, inovatif. Yang terakhir harus kerjasama. Karena kerjasamanya bagus. Loh, itu kreatif tuh ya. Ini kreatif ini, bahwa visualnya beda-beda. Lalu inovasi, iya, inovasi tulisannya beda-beda yang di bawah tuh. Semuanya sudah menunjukkan yang terbaik. Ibu kasih nilai kelompok total semuanya. Wih, 100. 95. Tepuk tangan buat. Iya, berarti kerjasama harus ditingkatkan kembali supaya dapat 100 ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Silakan Pak Irus. Ya, kita tutup dengan doa. Marilah teman-teman, untuk menutup pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih. Nah, yuk kita ungkapkan satu kata ini. Kamu sangat berarti buat kita semua. Tunjukin temannya. Kamu sangat berarti buat kita semua. Kalian satu kelompok ya. Tunjukin. 1, 2, 3. Kamu